Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Asti Febriza. Nah, pada kesempatan kali ini mahasiswa sekalian, kita akan membahas mengenai sifat koligatif larutan. Nah, sebelum kita membahas sifat koligatif larutan, ada baiknya kita membahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kenapa kita harus membahas larutan elektrolit dan non-elektrolit? Dikarenakan nanti jenis larutan ini akan mempengaruhi sifat koligatif larutan tersebut. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya. Kita bahas mengenai larutan elektrolit. Wah, terlalu kecil ya ini tulisannya. Kita ganti hurufnya. Oke. Larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat mengionisasi atau bisa kita katakan juga sebagai larutan yang mengalami ionisasi di dalam air. Oke. Nah, larutan elektrolit ini dibagi menjadi dua. Ya, dibagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya larutan elektrolit lemah dan ada juga larutan elektrolit kuat. Nah, apa itu larutan elektrolit lemah? Larutan elektrolit lemah yaitu adalah larutan yang terionisasi sebagian di dalam air. Nah, kalau derajat ionisasi itu kita lambangkan dengan alfa, sehingga kita dapat mengungkapkan bahwa larutan elektrolit lemah itu memiliki alfa kecil dari 1. Oke, ya. Seperti ini. Nah, kemudian ada lagi larutan elektrolit kuat. Apa itu larutan elektrolit kuat? Nah, berarti kalau tadi larutan elektrolit lemah itu terionisasi sebagian di dalam air atau di dalam pelarutnya, ini saya bisa buat juga atau dalam pelarut ya, karena tidak semua pelarut itu adalah air, tapi sebagian besar, lebih dari 75% pelarut di muka bumi ini adalah air. Larutan elektrolit kuat disebut juga sebagai larutan yang terionisasi sempurna di dalam air atau di dalam pelarutnya. Jika tadi larutan elektrolit lemah itu alfanya kecil dari 1, maka ini alfanya itu akan sama dengan 1. Oh, berubah dia. Alfa sama dengan 1. Nah, apa contoh dari larutan elektrolit ini? Contohnya adalah ABG. Apa itu ABG? Asam, basa, dan garam. Jadi kalau nanti saudara melihat di soal ada asam, ada basa, ada garam, nah berarti itu adalah larutan elektrolit. Nah, kalau dia asam lemah ya berarti dia adalah elektrolit lemah. Basa lemah juga atau garam yang berasal dari asam atau basa lemah itu juga termasuk ke dalam, atau garam ini juga jarang ya, garam biasanya berasal dari asam lemah, basa lemah, karena garam ini seringnya terbentuk itu yang kita temukan itu biasanya berasal dari asam kuat, basa kuat, ataupun asam kuat dengan basa lemah dan sebagainya. Oke, selanjutnya larutan non-elektrolit. Kalau tadi larutan elektrolit itu mengalami ionisasi di dalam air, berarti larutan elektrolit non-elektrolit itu tidak akan mengalami yang namanya ionisasi. Ya, larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak mengalami ionisasi. Artinya dia hanya dalam bentuk molekul-molekulnya. Ya. Nah, sekarang apa saja kira-kira yang termasuk ke dalam larutan non-elektrolit? Kalau tadi ini adalah ABG, maka contoh dari larutan non-elektrolit itu adalah gua. Gua ya. Gua. Apa itu gua?
gula, urea, dan alkohol. Jadi gua itu adalah gula, urea, dan alkohol. Ini saya kasih warna yang berbeda supaya terlihat mana itu gua. Ini supaya saudara mudah untuk mengingat. Oke. Nah, itu dia. Nah, sekarang apa kaitannya dengan sifat koligatif larutan? Tentu saja berbeda. Misal nih saya umpamakan ya. Ada suatu batu ya. Batu itu ada 5 buah di dalam suatu wadah. Anggaplah batu yang tadi 5 buah itu tidak mengalami perpecahan alias tidak terion. Artinya tetap jumlah partikel di dalam gelas tadi adalah 5. Tapi kalau batu tadi itu terpecah atau terion menjadi ion-ionnya, terbelah menjadi 2 misalnya, artinya akan terdapat 10 batu di dalam gelas tadi. Nah, di sini kita bisa menganalogikan bahwa jika suatu larutan elektrolit itu terion, artinya semakin banyak partikel zat terlarut yang terdapat dalam larutan tersebut. Sehingga ini akan menyebabkan mempengaruhi beberapa sifat koligatif dari larutan. Nah, apa saja sifat koligatif larutan yang akan kita pelajari di sini? Itu ada 4. Apa saja? Yaitu yang pertama adalah, oke, saya paste di sini saja ya. Penurunan tekanan uap jenuh. Yang kedua adalah kenaikan titik didih. Yang ketiga adalah penurunan titik beku, dan yang keempat adalah tekanan osmosis. Sekarang kita masuk dulu ke sifat koligatif larutan non elektrolit ya. Kita masuk ke dalam sifat koligatif larutan non elektrolit. Nah, apa itu sifat larutan koligatif larutan non elektrolit? Yaitu adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada macamnya zat terlarut, tetapi semata-mata hanya ditentukan oleh banyaknya zat terlarut atau konsentrasi terlarut. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu penurunan tekanan uap. Ini tinggal saya copy saja ya. Kita bahas satu persatu apa rumusnya. Saya buatkan resumnya. Kita hanya membahas soal sebenarnya ya. Jadi ini ringkasnya saja. Di penurunan tekanan uap, rumusnya adalah penurunan atau kenaikan itu dilambangkan dengan delta. Delta adalah perubahan. Jadi penurunan tekanan uap itu rumusnya adalah delta P itu sama dengan P0 dikali XT, di mana delta P adalah penurunan tekanan uap jenuh pelarut, P0 itu adalah tekanan uap pelarut murni, dan XT adalah fraksi mol zat terlarut. Oke, selanjutnya tadi yang kedua sifat koligatif adalah kenaikan titik didih. Nah, apa rumus dari kenaikan titik didih? Rumusnya itu bisa kita lihat di sini. Kenaikan titik didih delta TB sama dengan molal dikali KB, di mana delta TB itu adalah kenaikan titik didih, M itu adalah molalitas, dan KB itu adalah tetapan kenaikan titik didih molal. Satuannya derajat Celcius per molal. Kemudian untuk penurunan titik beku itu sama saja ya. Sama saja rumusnya, hanya ganti lambang saja. Kalau titik didih itu kan kenapa lambangnya TB? B itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu boiling, mendidih. Sedangkan delta TF itu berasal dari kata bahasa Inggris juga, yaitu freeze ya, membeku. Ingat aja kulkas di rumah itu ada freezer, gunanya untuk membekukan benda-benda, contohnya es gitu ya. Nah, jadi penurunan titik beku itu sama saja rumusnya, hanya diganti lambangnya saja. Oke, selanjutnya yang keempat itu ada tekanan osmotik.
Apa rumusnya tekanan osmotik ini? Ini dia. Wah, saya enter saja ya ini. Karena kalau nggak di enter kepotong. Oke. Tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik itu rumusnya V sama dengan CRT. Ada juga yang suka memplesetkan RCT gitu. Nanti kan ketika di sifat larutan elektrolit itu nanti ada pengali ya, van der Van Hoff ya, yang dilambangkan dengan I, jadi bisa diganti dengan RCTI gitu. V sama dengan CRT, di mana V itu adalah tekanan osmotik, C itu adalah konsentrasi larutan, konsentrasi berarti molaritas, R tetapan gas universal, atau ini boleh kita buat ideal ya, ideal, nilainya 0,082 liter atm per mol Kelvin, atau boleh pernya diganti jadi mol min 1 Kelvin min 1. T adalah suhu mutlak dalam Kelvin. Ini sudah saya sebutkan tadi di atas ya. Nah ini dia. Sekarang bagaimana dengan sifat koligatif larutan elektrolit? Nah, apa bedanya? Di dalam sifat koligatif larutan elektrolit itu sangat berbeda. Tadi saya sudah ungkapkan bahwa jumlah partikel zat terlarut di dalam larutan elektrolit itu jumlahnya akan lebih banyak. Kenapa? Karena terjadinya ionisasi tadi. Nah, itu juga akan mempengaruhi nilainya. Oke, baik, kita sekarang akan membahas sifat koligatif larutan elektrolit. Sifat koligatif larutan elektrolit. Oke, sebelum kita membahas sifat koligatif larutan elektrolit, tadi sebelumnya di awal saya sudah mengungkapkan bahwa larutan elektrolit itu kan ABG ya, asam, basa, dan garam. Nah, sekarang kalau larutan non elektrolit itu contohnya apa? Nah, tinggalan tadi ya. Contoh dari larutan non elektrolit itu adalah gua. Larutan non elektrolit itu adalah gua. Apa itu gua? Larutan ya, elektrolit. Contohnya adalah gua. Apa itu gua? Gua itu adalah gula. U-nya itu apa? Urea. A-nya itu apa? Alkohol. Nah, ini yang perlu diingat. Oke, kalau ada di soal nanti gula, urea, alkohol, berarti itu contoh larutan dari non elektrolit. Oke, kita bahas sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, apa yang membedakan dari rumus-rumus tadi yang banyak itu tadi? Itu adalah kita harus ada di dalam sifat larutan elektrolit itu ada persamaan yang harus kita kalikan di dalam rumusnya tadi. Apa saja? Salah pencet ya. Untuk larutan elektrolit persamaan Raoult ya, itu harus dikalikan yang tadi itu, yang kita buat tadi itu, rumus-rumusnya itu adalah dari persamaan Raoult, itu harus kita kalikan dengan faktor Van Hoff atau I, di mana I itu sama dengan rumusnya 1 ditambah N kurang 1 kali alfa, di mana N itu adalah jumlah ion, alfa adalah derajat ionisasi. Nah, masih ingat ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa jika dia larutan elektrolit lemah, berarti alfanya kurang dari 1. Tapi jika di elektrolit kuat, maka alfanya lebih sama dengan 1. Jadi biasanya kalau di soal nggak dikasih tahu lagi tuh. Kalau di elektrolit kuat nggak dikasih tahu lagi bahwa alfanya sama dengan 1. Ini kita buat kalau mau kita buatkan resumenya ya, kesimpulannya nih bisa. Ini saya buatkan ini tabelnya. Saya buat tabel begini ya. Tabel rumusnya nih secara umum seperti ini. Sifat koligatif untuk penggunaan tekanan uap untuk elektrolit seperti ini, dan yang elektrolit tinggal dikalikan dengan faktor Van Hoff-nya. Nah, ini dia. Baik, kita akan membahas soal. Saya sudah menerima soal-soal yang akan kita bahas di dalam perkuliahan kali ini. Nah, kita akan bahas bersama. Oke, kita lihat soalnya.
Ini dia soalnya yang sudah masuk, salah satunya itu soal dari bank soal SBMPTN ya. Oke, di sini soalnya konsentrasi larutan NaCl yang mempunyai tekanan osmosis 2,46 atm pada 300 Kelvin dan R sama dengan 0,082 liter atm mol Kelvin adalah, ditanyanya di sini berarti konsentrasi ya. Nah, sebenarnya ini sangat mudah sekali. Ini tinggal kita buat saja dulu yang diketahuinya ya. Kita buat dulu yang diketahui dulu. Diketahui. Biasa, kalau kimia begitu ya. Ada diketahui. Tekanan osmosis berarti yang diketahui itu adalah V-nya ya. V-nya ini boleh saya ambil dari sini aja ya. Saya copy dari sini aja. Oke. V-nya itu sama dengan yang diketahui di soal itu adalah 2,46 atm. Kemudian apalagi yang diketahui di soal itu adalah suhu, karena 300 Kelvin ya, berarti itu adalah T itu adalah suhu 300 Kelvin. Karena sudah dalam Kelvin kita nggak perlu lagi mengubahnya ya, karena memang satuan dari tekanan osmosis itu dalam Kelvin. Selanjutnya R-nya sudah diketahui di sini ya. R sama dengan 0,082 liter atm per mol Kelvin. Oke, sudah diketahui semua. Nah, ini mudah sekali. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah konsentrasi. Walah, konsentrasi C atau molaritas yang ditanya sama dengan berapa? Oke, kita jawab ya. Kita jawab. Bagaimana cara menjawabnya? Tinggal kita lihat rujuk lagi dari rumus tadi. Kita cek dulu nih. Kita cek dulu satu persatu soalnya. Larutan NaCl natrium klorida ini asam basa atau garam? Ya, kita selidiki dulu apakah dia elektrolit atau non elektrolit. Ini adalah garam. Nah, ini garamnya itu berasal dari asam basa kuat atau asam kuat basa lemah atau basa lemah asam kuat atau malah berasal dari yang lemah-lemah. Ini berasal dari garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, sehingga ini adalah garam yang basanya kuat. Berarti alfanya berapa? Alfanya kalau tidak diketahui di soal ya, kalau berarti dia yang kuat-kuat. Tadi saya sudah jelaskan, biasanya kalau yang kuat-kuat itu elektrolit kuat itu tidak disebutkan alfanya. Kenapa? Alfanya sudah otomatis langsung satu. Oke. Maka di sini apa yang perlu kita identifikasi terlebih dahulu? Kita menghitung dulu faktor Van Hoff-nya, di mana I itu akan sama dengan ya, I itu faktor Van Hoff itu akan sama dengan 1 ditambah, ini I-nya huruf kecil ya, saya ganti aja deh, I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. Sehingga ini kalau kita cari ya, sama dengan 1 ditambah, nah N-nya berapa? Kita ionisasi dulu. Ini boleh saya ganti ke bawah ya, saya turunin ke bawah. NaCl kalau terion membentuk apa coba? NaCl kalau terion itu akan membentuk Na+ ya, ditambah dengan Cl min. Ini saya ganti dulu ini ya. Saya ganti dulu jadi ini Na+ ditambah dengan tambah Cl min. Nah, begini. Kalau begini Cl min dan Na+ ada berapa ionnya? 1, 2. Berarti N-nya ada 2. Maka di sini kita masukkan
2 dikurang 1. Alfanya tadi berapa? 1 ya. Maka ini jumlahnya berapa nih? 1. Ini yang dalam kurung dikerjain dulu ya. 2 kurang 1 berarti 1 sekali 1 1. 1 tambah 1 2. Maka I sama dengan 2. Wah, ini kita bisa dulu biar rapi ya. Nah, biar rapi nih. Oke, berarti I-nya sama dengan 2. Maka di sini tinggal apa yang perlu kita lakukan? Kita hitung V-nya karena yang ditanyakan V-nya. Tadi rumus V apa? Rumus V itu adalah V sama dengan C kali R kali T kali I. Oh, bukan V yang ditanya ya, konsentrasi. Berarti C yang ditanya. Maka kalau C-nya yang ditanya, ini masukin dulu boleh atau langsung rumusnya kita rubah boleh. Masukin dulu aja ya. Nah, V-nya berapa? V-nya 2,46 atm. Itu akan sama dengan C-nya yang ditanya, kemudian dikali dengan CR-nya sama dengan, nah ini langsung saya copy saja dari sini ya, daripada kita tulis-tulis lama. Oke, kemudian kita kali dengan apa? Kali dengan R sudah, T-nya 300. Oke, dan dikali dengan faktor Van Hoff-nya sama dengan 2. Oke, ini boleh saudara pindahkan langsung, boleh tidak. Ya, kalau gini saya langsung nulisnya aja C. Berarti C-nya sama dengan berapa? C sama dengan C sama dengan, nah ini kan dikali dulu semua ya, ini pindah 2,46 atm. Lihat Kelvin ini sama Kelvin ini bisa dicoret. Ini kita coret. Oke, ini dicoret, Kelvinnya coret satuannya dulu, coret. Apalagi yang bisa dicoret? Nggak ada ya. Oh, ATM ini sebenarnya bisa dicoret nih. Oke, ini saya hapus. ATM kiri dan kanan bisa dihapus, dicoret. Satuannya kita hilangin dulu. Oke, sudah dicoret, tinggallah liter per mol. 2,46 dibagi berapa ini? Kita bagi dengan, bagi berapa? Ini kita kali dulu ya. 0,82 sama dikali 300 dikali 2. Ayo, berapa? Boleh silakan kalkulatornya dipencet-pencet. 0,082 dikali 300 kemudian dikali dengan 2, itu 49,2 dibagi 49,2. Oke, bagi ini saya kasih ini aja ya, garis begini aja. Oke, dibagi 49,2. Satuannya apa tadi? Liter per mol. Gini ya. Oke, berarti konsentrasinya berapa? C itu akan sama dengan 2,46 dibagi 49,2. Yuk, berapa? 2,46 dibagi 49,2. Itu adalah 0,05. 0,05. Sekarang lihat satuan. Kalau dia di bawah begini, satuannya liter per mol, berarti kalau dia sudah dibagi alias naik ke atas, berarti dia mol per liter. Mol per liter itu sama dengan apa? Sama dengan molar. Jadi sama dengan 0,05 molar. Ini sangat mudah sekali soalnya. Ya, maka jawabannya adalah C. Oke, jadi jawabannya adalah C. Wah, mudah banget ya.
Oke, sudah kita bahas soal pertama. Kita lanjutkan untuk soal kedua. Soal kedua itu ini. Soalnya tetapan penurunan titik beku molal air adalah 1,86. Berarti ini KF ya. Oh, ini soal berikutnya saya turunin dulu ke bawah. Kemudian larutan A dibuat dengan melarutkan 11,9 gram KBr ke dalam 500 gram air. Larutan B dibuat dengan melarutkan 34,2 gram C12H22U11. MR-nya 342 ke dalam 500 gram air. Jika KBr terdisosiasi sempurna dalam air, maka perbandingan delta T larutan A terhadap delta T larutan B adalah, berarti kita harus menentukan dulu delta T-nya. Di sini titik beku, berarti delta TB. Coba identifikasi dulu. Kalau larutan yang pertama A itu KBr. Ya, KBr itu berarti garam. Ya, ini garam. Kemudian berarti elektrolit dan terionisasi sempurna katanya itu. Berarti I-nya alfanya sama dengan 1. Larutan B itu adalah ini glukosa ya. Ini adalah glukosa. Sehingga berarti dia adalah ini gula ya. Gula berarti dia adalah non elektrolit, pasti berbeda nih ya, pasti berbeda delta T-nya. Sekarang kira-kira nih kita tembak-tembak dulu ya, tembak-tembak berhadiah itu. Kalau kita mengerjakan soal objektif ini sangat mudah sekali mengeliminasi. Jadi soal mana yang option mana yang bisa kita coret. Kalaulah dia katakan A terhadap B, berarti A per B. Kalau A-nya itu pasti lebih besar daripada B, kan begitu ya. Kalau misalnya ada option yang B-nya lebih besar daripada A, itu biasanya salah gitu. Nah, tapi kita nggak bisa juga memutuskan seperti itu. Kenapa? Karena pada soal ini molnya berbeda. Kita harus hitung dulu ininya ya, molalnya. Kalau molalnya sudah jelas lebih atau sama, kalau molalnya sama itu akan lebih mudah. Bisa kita pakai prinsip yang seperti tadi. Tapi biasanya memang larutan elektrolit itu lebih besar untuk penurunan titik bekunya. Oke, sekarang kita hitung. Oke, pertama kita identifikasi dulu satu persatu ya. Boleh kita buat diketahuinya ya. Kita buat diketahui dulu. Diketahui di sini berarti adalah KF ya. Titik beku. Berarti KF sama dengan penurunan titik beku molar tetapannya ya. Tetapannya berarti 1,86. Kemudian apalagi yang diketahui di sini? Kita lihat dulu larutan A. Oke, yang larutan A itu dengan melarutkan 11,9 gram KBr. Berarti itu adalah massa. Massa dari KBr itu B-nya besar ya. KBr sama dengan 11,9 gram. MR-nya berarti sama dengan 119. Kemudian pelarutnya, ini saya buat P saja di sini. Pelarutnya sama dengan 500 gram. Selanjutnya ini larutan A. Saya buat ya, larutan kita geser ke sini ya, kita kecilin sedikit lah ya hurufnya biar muat ini. Oke, berikutnya larutan B.
larutan B, massa dari B itu adalah yaitu C12 H22 dan O11 itu sama dengan, kita ubah dulu ininya ya, itu sama dengan 34,2 gram, dengan mr nya itu sama dengan 342, dimana P nya sama ya, 500 gram. Tinggal ini sama dengan, oke, P nya 500. Oh, ini larutan B, larutan A sama-sama dong jadinya. Oke, nah kita geser-geser sedikit ke sini ya biar enggak berjauhan deh. Oke, sudah. Setelah kita buat diketahuinya, sekarang kita buat di sini, berarti perbandingan ditanya. Perbandingan delta ya, delta TFA dan delta TF, perbandingan delta TFA banding delta TFB. Oke, kita langsung jawab. Oke, apa yang kita lakukan pertama kali sebelum kita masukkan ke dalam rumusnya, kita tahu bahwa delta TF itu kan, kita lihat dulu, tadi saya sudah sampaikan larutan A itu adalah larutan elektrolit ya, berarti ada I nya kan, begitu ya. Nah, sekarang kita hitung dulu I, untuk kita hitung dulu, boleh satu persatu atau langsung saja, kita langsung saja lah ya, daripada satu persatu, tapi kita hitung dulu molalnya. Kita hitung dulu molalnya biar nggak ribet. Molal A, M kecil a, sama dengan, molal itu apa rumusnya? Molal itu rumusnya adalah, karena dia satuannya itu sekarang dalam gram, berarti kita sama seperti rumus molar ya, hanya saja dia per kilogram larutan kan, begitu. Kita buat di sini, ini bisa kita hapus. Oke, ini kita pindahkan. Oke, kita buat M dari A, molal A sama dengan, ini ganti dengan kali ya, gram per mr A, gram per mr nih, kali 1000 per pelarut. Nah, ini sudah untuk yang dalam ini ya, dalam gram, sehingga ini kita bisa masukkan sama dengan, oke, gramnya berapa tadi kita ganti, gramnya adalah 11,9 mr nya adalah 119.000 per P nya 500. Oke, ini berapa? Ini coret-coret dapat 2. 11,9 dibagi 119 itu 0,1 kali 2, berarti dapatnya adalah 0,1 kali 2 berarti 0,2 gitu ya. Benar nggak nih? Ayo, bagi yang ragu silakan pencet dulu kalkulatornya ya, kalau nggak percaya gitu. Oke, lanjut. Berikutnya kita hitung lagi untuk M dari B. Oh, sebelum kita hitung M dari B, kita hitung dulu I dari A ya. Faktor dari faktor Van Hoff-nya, I sama dengan
Aduh, ini saya cari dulu faktor Van Hoff-nya. Berarti oke, sama tadi seperti tadi, kita ionisasi dulu berarti kan. Ion dari KBr berarti membentuk K+ dan Br-. Berarti N-nya sama dengan 2. Maka di sini langsung saja ya, kita tidak perlu tulis ionnya karena saya rasa itu mudah untuk mengionkannya. Berarti kali 2 kurang 1, alfanya tadi sudah dikatakan bahwa mengion sempurna, berarti alfa sama dengan 1. Maka ini juga dapatnya adalah 2. Oke, I-nya dapat 2. Sekarang kita hitung yang untuk B ya. Ini saya copy saja rumus dari sini, nggak ganti angka. Oke, M molalitas dari B. Gram dari B itu berapa tadi? 34,2. Ini sepertinya akan dapatnya sama ya, 34,2 karena ini sama-sama 0,1 nih. Dapatlah di sini 342 sama 1000/500, maka sama-sama dapat 0,2. Sudah dapat, kemudian kita cari perbandingannya. Maka perbandingannya ini kita cari dulu, ini kita copy ya, copy saja ini ke sini. Delta TFA dibagi dengan delta TFB ya, itu sama dengan, masukin rumusnya. Rumusnya tadi apa? Molalitas. Supaya ingat, saya kopikan saja dulu rumusnya. Yang untuk A itu tadi adalah ini tadi ya. Yang untuk B karena dia adalah non elektrolit ya. B itu kan non elektrolit ya. Gula, maka delta TB-nya ini banyak banget sama dengannya ya, kita hapus dulu. Oke, ini dia. Sehingga di sini kalau kita mau bikin perbandingannya, kita ke bawah kan ya, atau boleh sama dengan di sini, sama dengan di luar deh, sama dengan kita enter aja deh ya, enter saja di sini. Oke, berarti kita ganti molalnya tadi berapa, sama-sama 0,2. Oh, apalagi begini ya, ini sudah bisa langsung dicoret-coret ini. 0,2 0,2. Ini bukan KB ya, tapi ini adalah KF karena dia adalah freezer. Maka ini KF-nya sama 1,86. Ini juga 1,86. Ini ganti dengan 2. Nah, dari sini sudah langsung ketebak nih hasilnya. Kenapa ini 0,2, ini 0,2, ini 1,86, ini 1,86, langsung cerat ya. Kita coret saja. Ini dicoret. Coret dengan yang di bawah. Oke, yang ini juga kita coret. Ini juga kita coret. Kalau sudah dicoret tinggallah 2/1. Nah, jadi sudah ketebak ya jawabannya. Ini saya copy ini saja. Maka jawabannya adalah ini 2/1. Oke, maka jawabannya 2/1. 2/1 itu optionnya apa? Kita lihat. Berarti jawabannya adalah, lihat ke atas, optionnya adalah D. Maka jawabannya adalah D. Oke, sudah paham semuanya? Oke, inilah pembahasan soal kita. 2 soal sudah kita kerjakan.
Nah, selanjutnya nanti ada soal lagi nih sepertinya. Tapi saya harapkan saudara dengan begini sudah paham semua lah ya. Oke, kita bahas lagi soal berikutnya. Kita ada 3 soal saja kita bahas ya pada kesempatan kali ini. Oke, kita bahas soal yang ketiga. Ini dia soalnya. Sebanyak 2,9 gram basa bervalensi 2 dilarutkan dalam 100 gram air. KB air 0,5 derajat Celcius per molal mendidih pada suhu 100,6 derajat Celcius. Jika basa tersebut terionisasi sebesar 80%, maka massa atom relatif dalam basa tersebut adalah. Nah, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Kita buat dulu di sini yang diketahuinya ya. Biasakan saja membuat yang diketahui. Waduh, ini salah pencet lagi saya. Kita buat dulu yang diketahui di sini apa saja. Diketahui di sini adalah gram massa. Massanya, massa dari basa tadi adalah 2,9 gram. Yang ditanya MR ya, berarti molalnya nanti nih pasti yang kita cari terlebih dahulu. Kemudian apa lagi? Yang ditanya, yang diketahui gram airnya, berarti pelarutnya sama dengan 100 gram. Kemudian apalagi KB ya, KB air sama dengan 0,5 derajat Celcius per molal. Ini derajatnya di seperti ini. KB air ini saya turunin aja ya. Oke. KB airnya. Kemudian apalagi? Mendidih pada suhu. Kalau mendidih pada suhu, berarti di sini adalah T, bukan delta T ya, ini adalah T-nya. 100,65 derajat Celcius. Oke. Terionisasi berarti itu adalah alfanya adalah 80%. Kalau alfanya 80%, berarti 80% itu sama dengan berapa? Sama dengan 0,8 ya, 80/100. Oke, kalau sudah begini, apa yang ditanyanya? Yang ditanya itu ternyata adalah ARL-nya. AR dari logam tersebut, logam basa tersebut berapa? Bukan MR ya, tapi AR-nya. Maka di sini apa yang harus kita lakukan pertama? Karena di sini yang diketahui adalah T, berarti apa yang kita cari terlebih dahulu? Berarti delta T. Ingat, kalau titik didih itu berarti dia adalah kalau titik didih berarti dia kenaikan titik didih. Artinya kalau yang namanya naik itu pasti T2-nya lebih besar daripada T1. Kan begitu ya? Maka delta T itu sebenarnya adalah, ya, ini untuk yang boiling ya. Delta T itu boiling ya. Delta TB itu akan sama dengan apa? Nilainya berarti T2 dikurang dengan T1, alias T1 ini boleh kita buat T saja deh, T dikurang T0. Nah, sama tuh. Kenapa dikatakan T0? T0 itu adalah T air ya, T pelarut murni. Pelarutnya kalau tidak disebutkan di dalam soal berarti pelarutnya air. Nah, di sini kan ada KB air, berarti pelarutnya air. Kita tahu bahwa air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Maka di sini delta TB-nya sudah bisa kita tentukan. Berarti delta TB-nya itu sama dengan, ya, delta TB itu akan sama dengan
delta TB akan sama dengan 100,65 derajat Celcius dikurang dengan ini, saya ganti dulu tulisannya ya, 100,65 derajat Celcius akan dikurangi dengan 100 derajat Celcius. Dikurangi dengan 100 derajat Celcius. Ini adalah untuk titik didih dari air. Oke, kita ganti dulu fontnya. Berarti ini sama dengan 0,65 derajat Celcius gitu. Kalau sudah dapat seperti ini, apalagi yang harus kita lakukan? Ini soalnya saya kecilin aja ya tuh biar bisa naik bawah. Oke, apa yang harus kita lakukan lagi setelah dapat delta TB? Ya tinggal dimasukin ke rumus yang tadi. Apa rumusnya tadi? Coba lihat di sini, ini basa. Basa berarti dia elektrolit, pasti itu ya. Pasti. Kan saya sudah bilang kalau elektrolit itu adalah A, B, G, asam, basa dan garam. Maka delta TB sama dengan molal dikali KB kali I. Kalau saya bisa aja sih kita langsung masukin molalnya, berapa, rumusnya apa seperti yang tadi, tetapi sebaiknya molalnya aja dulu kita tentukan supaya saudara tidak ragu dan tidak ribet kalau menulisnya ya. Maka sekarang di sini sama dengan delta TB sudah diketahui, berarti molalnya itu sama dengan apa? Molal sama dengan molal sama dengan molal sama dengan ini ya. Molal sama dengan delta TB dibagi KB kali I. Maka di sini sama dengan ya. Delta TB-nya tadi berapa? 0,65 derajat Celcius. Ini saya copy lagi ya. 0,65 derajat Celcius. Ini kita ganti dengan ini. Kemudian wah, derajatnya ini. Oke, ini sudah saya ganti 0,65 derajat Celcius per KB. KB itu tadi di soal 0,5 ya. Ini saya copy ini aja ya biar derajat Celciusnya tidak susah. KB itu tadi 0,5. Berarti ini 0,5 derajat Celcius. I-nya sudah kita I-nya belum kita hitung ya. Oke, kita hitung dulu I-nya ya. Wah, ini saya hapus dulu nih equation tadi. Oke. I-nya kita hitung dulu. I itu rumusnya masih ingat ya. 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. Alfanya tadi adalah 0,8. Di sini saya buat begini aja deh. Oke. Berarti N-nya berapa? N-nya kan berarti bervalensi 2. Kalau basa bervalensi 2 artinya anggaplah dia logamnya itu L tadi ya. Kalau L berarti valensinya itu ada 2. Saya sudah pernah mengajarkan, berarti seperti misalnya LOH 2 kali. Nah, seperti itu berarti OH-nya itu ada 2. Berarti OH min ada 2 ion anionnya dan 1 kationnya. Berarti N-nya itu ada 3. Itu jumlah N-nya ada 3 kurang 1 kali alfanya 0,8. Maka di sini I itu dapatnya 3 kurang 1 2. 2 kali 0,8 1,6. 1,6 ditambahin 1 berarti 2,6. Maka alfanya I-nya di sini adalah 2,6. Kita ganti I-nya dengan 2,6.
Oke. Selanjutnya, kalau sudah kita konversi, sekarang kita hitung berapakah molalnya. Maka molalnya molal kan sama dengan ya 0,65 derajat Celcius. Ini derajat Celciusnya bisa kita coret ya. Derajat Celciusnya aja kita coret. Ini derajat Celciusnya kita susah ini. 0,65 dibagi dulu 0,5 boleh, atau langsung saja. Ini hasilnya kita buat, ini tinggal di copy dulu. Saya copy dulu ini ya ke bawah. Copy. Oke, sama dengan 0,5 derajat Celcius. Derajat Celciusnya habis ya, dikali 2,6. 0,5 dikali 2,6 itu hasilnya 1,3. Maka di sini 1,3 dapat 1,3. 0,65 dibagi 1,3. Ya, silakan dipencet kalkulatornya, dibagi 0,65 dibagi 1,3, dapatlah 0,5 sama dengan derajat Celciusnya habis ya, berarti 0,5 molal. Dapatlah hasilnya 0,5 molal. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam rumus molal. Apa rumus molal? Rumus molal adalah gram per mr kali 1000 per pelarut. Gramnya tadi 2,9 gram. Kita langsung ganti ya, 2,9. mr-nya ini yang ditanya, mr. Ini molalnya langsung kita ganti dengan 0,5. 1000 pelarutnya tadi di sini pelarutnya 100 gram air, maka di sini adalah 100 gram. 1000 bagi 100 itu 10. Ya, ini 10 kali 2,9 berarti 29. Berarti mr-nya bisa langsung kita buat di sini. Gini aja ya. Berarti mr-nya itu sama dengan berapa? mr-nya tinggal dikali 29. Ya, saya copy dulu ini. 29, tahu datangnya 29 dari mana? 1000 bagi 100 itu sama dengan 10 kali 2,9, berarti dapatnya 29 bagi ini bukan mr ya. Ini bagi dengan 0,5 kali silang 0,5. Maka hasilnya 29 dibagi 0,5 dapatnya 58. Ini baru mr-nya saja, karena yang ditanya bukan ditanya apa ya? Yang ditanya adalah AR logam basa tersebut. Nah, pertanyaannya kan kita tidak tahu nih. Bentar ya, salah pencet. Kita tidak tahu bahwa ini senyawanya apa, tapi kita sudah dikasih clue di sini bahwa basa bervalensi 2. Artinya ini basa bervalensi 2 pasti dia itu berasal dari logam golongan 2A. Kalau logam golongan 2A itu jika bereaksi dengan air itu pasti akan mengambil basa dari air, yaitu OH-. Maka kalau kita buat kayak seperti suatu reaksi, kita misalkan logam bervalensi 2-nya adalah L, jika dia bereaksi dengan air itu adalah H2O, ya, maka dia pasti akan menghasilkan reaksi membentuk LOH 2 kali seperti ini. Nah, LOH 2 kali
ya, ditambah dengan, bisa jadi dia akan menghasilkan yang namanya gas hidrogen H2. Maka kalau misalnya mau kita setarakan reaksinya, maka di sini 2H2O 242. Oke, udah setara ya. Maka di sini kemungkinan besar ya itu pasti adalah senyawanya LOH 2 kali. Maka kalau begini kita sudah bisa menentukan berapa AR dari L. Nah, berapa AR dari L? ARL itu berarti kita tentukan dulu kan, berarti MR dari LOH 2 kali sama dengan, ini saya copy dulu, sama dengan AR dari L itu ditambah dengan 2 kali AR O ditambah dengan 2 kali AR H. Nah, seperti itu. Maka di sini bisa, ini saya perkecil dulu ya hurufnya. Oke. Ini juga nah seperti ini, saya perkecil dulu. MR LOH 2 kali itu tadi sama dengan berapa? Sama dengan 58. Kita dapat MR nya 58. Kemudian ARL nya yang ditanya ditambah 2 kali ARO. Saya langsung aja ya, 2 kali 16 32 ditambah 2 kali 1 H, ARH kan 1 berarti 2. Maka ARL itu akan sama dengan, nah 32 tambah 2 34 berarti 58 dikurang dengan 34 sama dengan berapa? 24. Maka ini jawabannya adalah kita lihat di sini. Optionnya 24 itu adalah A. Maka kita peroleh jawabannya adalah A. Oke, saya rasa cukup sekian. Cukup 3 soal saja yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Nanti akan saya berikan tugas soal kepada saudara untuk dapat dikerjakan setelah saudara menonton video ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.